Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Pengilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau menjelaskan tentang tema 4 subtema 2 untuk mata pelajaran PPKN kelas 6 SD. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk subtema 2 di tema 4 itu pelajaran PPKN-nya itu mengenai keberagaman ekonomi ya. Langsung aja kita baca dulu ya. Faktor keberagaman ekonomi adalah kerja keras dan manfaatnya adalah mengembangkan potensi diri, mampu bertanggung jawab, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi sebenarnya macam-macam ya manfaat dari kerja keras. Keberagaman ekonomi itu artinya apa, Kak? Keberagaman itu artinya adalah bermacam-macam. Jadi keberagaman ekonomi artinya pekerjaan di Indonesia itu macam-macam. Ada yang jadi guru, ada yang jadi kerja di kantoran, ada yang jadi nelayan, jadi petani. Semuanya itu bagus semua ya. Yang penting halal. Nah, semuanya itu bisa tercapai, bisa berhasil kalau misalkan kita lakuin dengan kerja keras. Terus habis itu usaha untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, itu ada apa aja? Satu, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, jadi kalau kita dihadapkan dengan pemikiran, waduh kita mau beli barang apa nih? Barang dari luar negeri, apa barang dari dalam negeri? Nah, kita lihat dulu. Kalau misalkan kualitasnya itu sama aja dan di dalam negeri itu aja udah ada, ya udah belinya produk dalam negeri. Terus membeli produk lokal dan mempromosikannya. Nah, produk lokal itu artinya adalah produk dalam negeri. Nah, ini nama lain dari produk dalam negeri, disebut produk lokal. Dan jangan lupa kita mempromosikannya. Misalkan kalian beli sepatu buatan Indonesia, terus kalian bawa tuh buat jalan-jalan, misalkan kalian ke luar negeri gitu, ke Jepang. Nanti kan orang-orang Jepang ngelihat ya, itu sepatu dari mana tuh kayak gitu. Atau kita beli apa? Pakai batik. Nah, pakai batik terus pergi ke luar negeri atau kemana gitu. Nah, itu kita pakai batik itu. Jadi orang-orang luar negeri kan ngelihat ya kan. Noh, itu baju dari mana? Nah, itu disebut mempromosikannya. Terus habis itu beberapa kerajinan Indonesia yang mendunia. Nah, pertama ada gerabah. Gerabah itu kayak barang-barang yang terbuat dari tanah liat ya. Kayak guci, terus tembikar dan lain sebagainya. Itu gerabah. Terus habis itu ada juga wayang. Nah, wayang itu ada wayang kulit, ada wayang golek. Terus habis itu ada batik. Nah, waktu itu udah kasih kita ajarin ya tentang batik dan ada juga kain tenun. Nah, selain beberapa kerajinan, ternyata ada produk-produk brand atau bahasa Indonesia merek ya. Merek-merek dari Indonesia yang sudah mendunia. Contohnya pertama ada Polytron, ada Iger, kemudian ada Jeko, ada Polygon. Oh, ini Polytron, ini Polygon. Terus ada Lea Jeans dan macam-macam. Sebenarnya nggak cuma ini doang. Ada banyak ya produk-produk di Indonesia yang sudah mendunia. Nah, kita mesti bangga bahwa produk-produk di Indonesia ini yang udah mendunia itu berasal dari negara kita sendiri. Kita mesti bangga sebagai orang Indonesia. Terus usaha kain tenun. Nah, ini tadi ada hubungannya sama ini ya, kain tenun. Di Indonesia terdapat di Sukarere, Lombok. Nah, dalam menenun terdapat istilah nyesek. Ini Kak Sigit kurang tahu ya cara ngomongnya gimana. Antara nyesek atau nyesek atau gimana gitu. Pokoknya tulisannya kayak gitu. Hasil nyesek itu akan seperti membuat sarung songket. Contoh dari menenun itu adalah sarung songket khas Lombok. Nah, sarung songket itu biasa digunakan atau dipakai oleh suku Sasak dalam upacara pesat besar dan begawe belek. Jadi ini salah satu upacara besar yang ada di suku Sasak kayak gitu ya. Nah, jadi itulah materi PPKN tema 4 subtema 2 mengenai keberagaman ekonomi. Dah, sampai sini dulu kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.